Spasium itu bergerak di bidang artwork. Jadi ada kata spasium dulunya diambil dari kata space. Itu rumah saya pengen tak desain seperti itu. Kapan Mas? Nanti bisa konsultasi langsung. Rumah kita toh. Oh iya. Halo Alfa guys, ketemu lagi dengan Jun Centong. Kali ini kita berada di Spasium, workshopnya Spasium. Nah, untuk segol bengkel kali ini kita tidak visit ke bengkel, melainkan kita visit ke workshop. Nah, pengen tahu nggak Spasium itu seperti apa? Karena dia itu lebih ke artwork. Nah, artwork itu seperti apa? Yuk ikuti saya, yuk. Nah Alfa guys, karena si owner Spasium itu super suwi bukepol. Kali ini saya mau ketemu sama Mas Raffi aja ya Mas Raffi ya. Bagian produksi. Nanti Alfa guys bakalan dikasih tahu sama Mas Raffi itu untuk masalah pengerjaan ya Mas ya. Betul. Untuk lebih teknis ke produksinya ya Mas ya. Langsung kita tanya aja ya Mas ya. Jenengan mau tanya apa? Lah, oh salah ya. Kembali. Maaf Alfa guys. Nah, di belakang kan ada pengerjaan nih Alfa guys. Ada yang lagi mengerjakan apa ini Mas namanya Mas? Ini table sculpture Mas. Jadi jadi ini kita pembuatan awal itu dari molding. Dari molding. Molding itu apa Mas? Biar Alfa guys itu tahu molding itu adalah cetakan untuk pembuatan resin table sculpture ini. Jadi kita pertama itu pembuatan cetakan, setelah cetakan itu kita cetak resin. Oke, berarti dicetak dulu ya Mas. Betul, ya? Betul. Dicetak dulu baru jadi seperti ini. Betul. Nah, ini tahap penghalusan. Oke, tahap penghalusan ya Mas ya. Terus untuk tahap selanjutnya apa Mas? Nah, setelah kita penghalusan segala macam udah clear semua, kita masuk ke finishing pengecatan, pembuatan tekstur. Oke. Kayak gitu. Untuk tahap awalnya sebelum jadi seperti ini, biar Alfa guys tahu itu biasanya didesain dulu atau gimana Mas? Ya, jadi sebelumnya itu pertama dari tim desain dulu. Tim desain dulu. Betul, tim desain, kemudian dikembangkan seperti apa, kemudian kita buat moldingnya. Kalau sudah fix desainnya, kita buat moldingnya, kemudian baru kita proses pencetakan. Dari customer itu biasanya dia itu menyerahkan desainnya itu bentuknya seperti apa? Dari klien itu memberikan studi referensi desain. Oke. Jadi contoh desain yang mau dibuat seperti apa, kemudian nanti dari tim desain itu dikembangkan. Siap. Untuk ketemu titik tengahnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, biar Alfa guys itu tahu Spasium itu apa Mas? Oke. Spasium itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang artwork, baik custom maupun kita menyediakan, gitu. Jadi di sini tuh kita adalah menerima orderan artwork custom, baik desain dari kita ataupun desain dari klien, kayak gitu. Mungkin itu secara garis besar ya. Mungkin untuk lebih spesifiknya bisa dibantu sama Mbak Dela. Oh, Mbak Dela. Ya, Mbak Delanya ada di sini, Mas? Ada, Mas. Kebetulan ada di sini. Bisa kita panggilin. Oke, mau dipanggilin calon mantu ibuku, panggilin, Mas. Mbak Dela, minta tolong, Mbak. Halo, Mbak Dela. Salaman dulu. Iya, Dela. Minal aidin, Mbak. Oke, Mbak. Tadi kan sudah ngobrol banyak sama Mas Raffi. Kok aku grogi ya, Mbak? Mbak, mau tanya, Mbak. Spasium itu apa sih, Mbak? Spasium itu bergerak di bidang artwork. Jadi ada kata spasium dulunya diambil dari kata space, artinya ruangan. Oh, ruangan. Ya, space, ruangan, karena kita mau di setiap ruangannya nanti itu ada artwork hasil karya dari spasium. Istimewa. Ya, tepuk tangan dulu Mas. Oke, tepuk tangan. Yang di belakang tepuk tangan. Wah. Jadi spasium itu kita bergerak di sekitar tahun 2014 sampai saat ini kita berjalan dan sudah banyak karya-karya yang udah kita hasilkan. Wih, gitu. Keren. Karyanya itu biasanya dipasarkannya kemana, Mbak? Macam-macam ya Mas. Kita kalau dari marketnya sendiri itu ada di private resident, kita juga ada di hotel, kemudian ada di office juga ada, seperti itu. Paling banyak Mbak di mana? Paling banyak kita di rumah ya, ya. Jadi rata-rata di rumah sama di hotel.
Oke. Salah satunya yang ada di depan ini juga untuk hotel yang ada di Bali nantinya. Ini sampai Bali, Mbak? Betul. Istimewa. Iya. Itu pernah nggak sampai ke luar negeri? Ada Mas, kebetulan kita terakhir kemarin pengiriman table sculpture kayak piala gitu ya. Betul, piala. Itu kita sampai Asia, ada di Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, Australia juga ada. Kalau Alpha G sendiri, kalau mau pesan buat perorangan, terus dia punya desain sendiri, itu bisa nggak, Mbak? Bisa banget. Jadi kita selain terima custom dari desain yang klien mau, bisa juga kita sendiri yang mendesainkan. Oh, bisa juga ya. Awalnya sih biasanya kita akan menanyakan sudah ada referensi desain atau belum. Oh, Dari gitu. situ kita akan melanjutkan pengembangan desain ya, Vi. Ada sketsanya juga, terus kita akan juga tanya jawab kira-kira ada clue atau tema tersendiri nggak dari karya yang mau dibuat nih. Contohnya seperti ini ya, Mbak ya. Betul. Ini temanya apa ini, Mbak? Kan Ini- lebih tahu nih soal Iya. seperti ini. Temanya ini apa, Mbak? Ini kebetulan karena klien untuk hotel di Bali, jadi temanya sih maunya di daerah dekat Sanur. area ya pantai Sanur. Sanur. Ada tema Laguna. Lebih ke bunga apa ini, Mbak? Dari tadi Alpha G lihat. Kalau dilihat sih kayak bunga rafflesia, simbolis ya, karena bunga rafflesia kan bunga yang langka di Indonesia kan. Iya, Jadi bener, langka. karena ini ditempatkannya itu nanti ada di outdoor, ya jadi di sini secara simbolis kita menyambut dengan inspirasi dari bunga rafflesia. Karena yang pertama dari langka juga, terus juga simbolis karena ini benar-benar langka di Indonesia. Ini ready stock atau model PO, Mas? Kalau untuk ini kita benar-benar mulai dari nol, kita nggak mulai ready stock dari gitu. nol. Dan rata-rata memang pasti semuanya custom harus pre-order. Semuanya harus pre-order Karena ya. kita handmade, jadi ada masa waktu produksinya. Kita belum ada. Oke. Jadi Alpha guys, jangan pernah tanya barangnya ready stock nggak. Jadi di sini Spasium ini, jika kalian mau pesan, itu bisa by request. Betul, karena jadi kita memang untuk karya sih sebisa mungkin nggak ada yang sama nih Mas. Jadi limited edition, istimewa. Untuk Spasium sendiri, biar Alpha guys tahu, itu Ya. produknya apa aja? Oke, produk kita itu ada dari ini contohnya untuk floor sculpture. Terus kemudian ada beberapa contoh di belakang ini ada table sculpture. Kita Table juga sculpture. ada 3D wall untuk di dinding juga ada. Kemudian kita juga ada art print ya, Vi? Betul. Ada art print. Bisa ditunjukin satu-satu, Mbak? Boleh. Kalau boleh. table sculpture kan ini ya, ini apa Betul. guys? Table sculpture yang Ini. seperti ini. Ini memang disediakan untuk di meja. Di meja. Terus kemudian kayak yang ini sama contoh depan itu untuk yang di lantai. Yang di Untuk lantai. outdoor. Terus ada yang buat di dinding itu contohnya yang di atas itu. Sama ini juga ini nanti akan dipasang di dinding. Oh, ini di dinding juga. Betul. Kirain ini yang di meja ini Alpha guys. Bukan, itu di Jadi dinding. nanti nempleknya gini ya, Mbak? Apa tuh nempelnya? Nempelnya gini ya. Betul. Oh, kita Oke. juga ada produk barunya itu ini contohnya door handle. Oh, door handle. Mbak Iya. boleh tak ambil, Mbak? Oh iya silakan Mas. Door handle. Alah. Ini Alpha guys. Iya. Oh iya, kayak di ballroom gitu ya. Betul. Keren. Heeh. Pesan ini rumahmu kayak Istana Majapahit Alpha guys. Keren. Iya. Lengkapnya sih nanti bisa cek juga Instagramnya Spasium. Ada Instagramnya Spasium, ada websitenya juga ya, Ada Mbak. Karena websitenya saya juga. itu kepo-keponya dari situ. Oh iya. Heeh. Bagus banget. Istimewa. Rasanya tuh rumah saya pengen tak desain seperti itu. Kapan Mas? Nanti bisa konsultasi langsung. Rumah kita toh. Oh iya. Mas Raffi, aku mau tanya-tanya yang di belakang. Tadi kan udah tahu kan nama-namanya. Nah, sekarang itu bahan-bahannya, Mas. Baik. Biar Awakes tahu. Yang di depan dulu aja ya. Yang di depan dulu. Yang di depan ini kita materialnya itu adalah besi, gitu. Jadi Besi. betul. Mulai dari besi plat, plat lembaran, terus kita bentuk jadi seperti ini, kayak gitu. Nah di sini kan ada juga yang modelnya kotak-kotak kayak gini. Nah ini kita pakai komputer untuk karena kita harus presisi. Oh, si berarti kotak-kotak ininya. ngekatnya itu pakai komputer ya? Betul. Nah tapi untuk guratan-guratannya ini, Iya. nah ini kita semuanya manual, handmade. Istimewa. Betul. Manual ini, Mas. Manual. Kirain ini ada cetakannya gitu. Enggak, aja enggak. ya? Kita manual semua pakai tangan karena apa? Kalau kita pakai komputer ini nggak akan luas. Gitu. Kecuali memang yang kotak. Karena kotak ini harus presisi. Harus presisi. Betul, kita butuh bantuan komputer. Oke, terus yang lainnya? Ya, laser cut. Untuk yang ini
Bahannya dari apa ini? Oke, untuk ini kita di 3D wall art itu kita bahannya dari resin, gitu. Dari Nah, resin. betul karena ini peletakannya ada di interior. Oke, Di dalam ruangan. Jadi kalau untuk di dalam ruangan kita merekomendasikan itu dari resin. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pakai material besi. Oke. Itu Mas. Emang ada efeknya kalau bahan material resin itu di outdoor, Mas? Gini, untuk di outdoor itu kan kita karena di dalam ruangan, Mas. Di dalam ruangan kan kita juga nggak tahu material di dalam dindingnya itu adalah beton atau pakai gypsum. Kita kan gambling juga, macam-macam. Nah, kita merekomendasikan di resin itu karena beban. Oh iya. Gitu. Karena kalau pakai resin itu bebannya ringan. Resin itu lebih fleksibel. Untuk di dinding gypsum, multiplex, dinding yang beton itu pun juga bisa. Beda sama di material besi. Itu kalau material besi itu karena berat, seandainya pun kita mau di indoor, itu harus material dinding yang solid, bener-bener padat. Gitu. Bata contohnya. Bata ya. Betul. Kalau semacam bata-bata ringan gitu? Bisa juga. Bisa juga. Intinya harus dinding yang solid. Gitu, nggak boleh yang tipis. Nah, Mas Raffi, dari artwork sendiri itu kalau saya lihat itu ada guratan-guratan itu, Mas. Guratan yang kayak gimana tuh, Mas? Guratan, nah seperti ini. Oh iya. Seperti ini. Betul. Sebenarnya tuh untuk pembuatan tekstur ya, kita nyebutnya itu lebih ke tekstur. Tekstur kan kita ada tekstur sandy, terus rustic dan lain. Banyak, kita banyak jenisnya. Nah, untuk yang jenis rustic itu kita pakai dempul, Mas. Kayak gininya nih. Ini kan bisa dipegang, ini kasar. Oh iya. Ini pakai dempul. Ini juga betul, ya, Mas, ya? Ini. Ini. Nah, gitu. Nah, terus juga kita ada sandy juga. Contohnya bisa dilihat ini. Ini sandy. Dia modelnya tuh kayak kulit jeruk jadinya. Oh, ini kasar tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, untuk sandy namanya. Betul. Namanya sandy. Kalau yang ini kasar tapi gede-gede, plastik. Jadi kalau yang untuk sandy, ini kita lebih soft teksturnya. Gitu. Ini kita finishingnya pakai epoxy. Gitu. Ini masuknya nanti sandy juga ya, Mas ya? Enggak, ini rustic. Karena dia kasar. Cuman ini kan mentahnya nih, Mas. Ini yang bisa dilihat nih. Ini atas ini mentah. Nah, yang ini yang sudah kita halusin. Jadi untuk membuat guratan seperti ini pakainya dempul ini, Mas? Betul, pakainya dempul. Tuh. Nah, kalau untuk ini kita untuk ngejarnya sih, Mas. Artinya di besi itu kan kayak ada sambungan las itu kita tutup semua pakai dempul sama untuk ngejar bentuk lebih proporsionalnya. Untuk masalah range harga itu biasanya di berapaan, Mas? Untuk range harga kita mungkin bisa hubungi lebih lanjut aja ya, bisa kita lihat di website atau di Instagramnya Spasium. Itu bisa langsung cek aja atau tanya-tanya di Instagramnya langsung aja. Gitu. Siap. Karena saya lihat itu kok kelihatannya bentuknya aneh-aneh, itu biasanya dikerjain berapa lama, Mas? Untuk masalah pengerjaan kita tergantung dari tingkat kesulitan desain. Masing-masing project desainnya kan ada yang mudah, ada yang tersulit kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita yang paling mudah itu bisa paling cepat ya sekitar 3 mingguan. Sangat sulit itu kita bisa di 3 bulan. Gitu. Pernah nggak di deadline sama customer harus jadi tanggal sekian, harus jadi bulan depan, harus jadi 1 jam lagi? Waduh, pernah nggak seperti itu? Kalau untuk deadline ya pasti kita ada lah beberapa gitu. Ada ya. Cuman kayak kita kemarin pengerjaan di handle pintu itu kita deadline tuh di 3 minggu. Handle pintu, betul. Nah itu ya alhamdulillah bisa. Oke, Mas Raffi, seru banget ya toh, kita dari awal sampai akhir ngobrol-ngobrol jadi banyak pengetahuan tentang artwork. Begitu juga Alpha Guys ya. Nah, buat Alpha Guys yang punya workshop, yang punya garasi, yang punya toko atau yang punya usaha apapun, yang penting pakai Alpha Gloss, mau kita visit, mau kita liput, bisa langsung komen di YouTube-nya Alpha Gloss atau DM di Instagram-nya Alpha Gloss. Terus jangan lupa channel ini di like, subscribe, dan juga di komen biar kita itu punya semangat buat ngonten lagi. Oke, terima kasih Mas Raffi atas ilmunya, atas bincang-bincang serunya. Terus terima kasih juga Pak. Sama-sama Mas. Semangat ya Pak ya. Terus saya juga titip salam buat Mbak Dila ya Mas ya. Terima kasih juga. Nanti saya salamin. Oke, nanti kapan-kapan kalau saya lewat lagi ke sini boleh dong mampir-mampir. Boleh Mas, silakan. Terima kasih ya Mas. Sama-sama.